Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Sapitri dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 3 dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat distribusi tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Statistik 1. Oke, tidak perlu terlalu lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Baiklah, langsung saja. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data terkecil ke data terbesar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui dulu banyaknya data dengan menggunakan rumus, yaitu N sama dengan konta dalam kurung blok semua data praktikum, lalu klik enter. Nah, di sini kita akan mengetahui banyaknya data, yaitu 50. Selanjutnya, kita akan mencari nilai terkecil dan terbesar. Karena kita menggunakan Microsoft Excel, jadi kita tidak perlu lagi mengurutkannya. Kita cukup menuliskan rumus, yaitu untuk menentukan data terkecil. Rumusnya yaitu sama dengan min dalam kurung blok semua data praktikum, lalu klik enter. Selanjutnya, menentukan data terbesar. Dengan rumus sama dengan max dalam kurung blok semua data praktikum, lalu klik enter. Selanjutnya kita akan menentukan rank, yaitu dengan rumus sama dengan data terbesar dikurangi dengan data terkecil, lalu enter. Selanjutnya, menentukan jumlah kelas dengan rumus jumlah kelas, yaitu dengan rumus sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log dalam kurung blok banyak data atau N, lalu klik enter. Selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas. Dengan rumus sama dengan rangka dibagi dengan jumlah kelas, lalu enter. Nah, sekarang karena jumlah dan panjang kelas sudah kita ketahui, maka langkah selanjutnya kita adalah membulatkan. Untuk jumlah kelas itu akan kita bulatkan menjadi 7, dan untuk panjang kelas itu akan kita bulatkan menjadi 8. Untuk jumlah kelas, kenapa kita bulatkan menjadi 7? Itu karena angka di belakang koma itu melebihi dari 5. Sedangkan untuk panjang kelas, angka di belakang koma itu kurang dari 5. Jadi akan tetap kita bulatkan menjadi 8. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu menentukan interval kelas.
intervalnya kita mulai dari data terkecil yaitu 40. Nah, karena panjang kelasnya 8, lalu rumus interval tepi atasnya adalah sama dengan 40 ditambah dengan panjang kelas yaitu 8, lalu dikurangi dengan 1, lalu klik enter. Selanjutnya, untuk mencari interval tepi bawah, rumusnya yaitu sama dengan interval tepi atas ditambahkan dengan 1, lalu klik enter. Untuk yang ini tinggal kita tarik ke bawah sebanyak jumlah kelas yaitu 7. Nah, untuk yang di sebelahnya sama, kita tarik ke bawah sebanyak jumlah kelas. Nah, untuk penyajian data dalam tabel frekuensi, intervalnya biasa tergabung menjadi satu. Jadi kita gabung dengan rumus. Kita tulis dulu di sini interval, yaitu dengan rumus sama dengan concatenate dalam kurung batas bawah titik koma titik 2 atas tanda pemisah titik 2 atas titik koma lalu batas atas dan enter. Nah, maka kita akan mengetahui hasil pemisahnya. Selanjutnya kita akan tarik ke bawah saja sebanyak 7 kelas. Oke. Yang ketiga yaitu menentukan frekuensi. Untuk menentukan frekuensi ini caranya yaitu kita blok terlebih dahulu tabelnya sebanyak 7 ke bawah. Kemudian masukkan rumus yaitu sama dengan frekuensi dalam kurung blok semua data pratikum ini, kemudian titik koma blok batas atas interval, lalu klik Ctrl Shift dan enter. Maka kita akan mengetahui frekuensinya. Menentukan frekuensi relatif. Kita tulis terlebih dahulu frekuensi relatif. Rumusnya yaitu sama dengan kita blok terlebih dahulu tabel frekuensi, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau N, yaitu 50. Lalu dikalikan dengan 100, kemudian klik enter. Selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah saja. Sebanyak 7. Agar terlihat lebih bagus, kita rapikan terlebih dahulu.
Nah, sudah kita rapikan. Jadi itulah tadi langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat diagram batang, diagram garis, dan lingkaran dari tabel frekuensi yang sudah ada. Pertama, kita akan membuat diagram batang terlebih dahulu. Caranya yaitu kita blok bagian interval kelas dan kita blok juga bagian tabel frekuensi. Kemudian ke insert, klik kolom dan pilih. Maka akan muncul diagramnya. Yang ini kita edit saja sesuaikan dengan data yang kita buat, yaitu data praktikum. Agar lebih menarik, kita ganti saja ininya, warnanya. Nah, seperti ini. Kita pindahkan dulu. Nah, jadi seperti inilah diagram batang yang kita buat. Kita akan membuat diagram garis. Caranya sama dengan diagram batang, yaitu kita blok terlebih dahulu interval kelas dan frekuensinya, lalu ke insert, klik line, dan pilih. Nah, akan muncul data diagram garisnya. Ini kita edit lagi dengan data praktikum, lalu ini kita pilih supaya lebih menarik. Nah, ini lalu kita pindahkan dulu. Nah, inilah diagram garis yang kita dapatkan dari data praktikum. Baik, selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran ini kita akan memblok bagian frekuensi relatif, lalu ke insert dan pilih ini. Maka akan muncul diagram lingkarannya. Kita edit dulu dengan data praktikum. Nah, pada bagian ini kita buat label. Nah, seperti ini. Kita pilih dulu, sesuaikan saja. Nah, saya memilih ini. Lalu selanjutnya ini kita edit. Ini kita edit di bagian interval. Kita blok. Nah, maka akan muncul seperti itu. Lalu kita pindahkan saja. Kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, jadi inilah data praktikum yang berbentuk diagram batang, diagram garis, dan yang terakhir itu lingkaran.
bisa kita geser seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.